salah satu mahasiswa dari Unika 1 Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan dengan NPM 2020-1085 dari kelas 2020E. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian konsep ekologi dan lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos atau habitat dan logos adalah ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologis pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan sistem dan lingkungan. Pembahasan ini tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunan, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru yang baru muncul pada tahun 70-an. Akan tetapi mempunyai pengaruh yang besar terhadap cabang biologinya. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Menurut Zorzani, Rifkun, Ahmad, dan Roski Munir, pada tahun 1987, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme adalah komponen biotik yang nyata dilihat dan dikenal perwujudannya sebagai individu, populasi atau komunitas, baik berbagai jenis perbedaan maupun jenis organisme sama tingkat organisme, individu atau populasi. Yang ketiga, ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah pengembangan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam, merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peran manusia di antara makhluk hidup dan komponen hidup lainnya. Dengan kata lain, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidupnya. Ilmu lingkungan mengintegrasikan berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, konsep dasar ilmu lingkungan. Lingkungan bumi yang terdiri komponen fisik, materi, siklus kesinambungan dalam tata ekosistem, sedaya lingkungan hidup, keunikan kapasitas intelektual manusia yang menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Yang keempat, lingkungan hidup. Kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur biotik makhluk hidup, abiotik atau benda mati, dan budaya manusia. Jadi, hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis dan jumlah makhluk hidup dan benda mati dari lingkungan alam tersebut, melainkan juga oleh budaya manusia itu sendiri. Yang kelima, pengertian populasi dan komunitas. Yang pertama, pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang dimaksudkan dengan rakyat. Berarti penduduk di dalam pelajaran ekologi populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yaitu hidup pada suatu wilayah yang sama dalam ukuran waktu yang sama pula. Yang kedua, pengertian komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi dalam tingkat komunitas, ciri, sifat, dan kemampuan lebih tinggi dari populasi, misalnya dalam hal interaksi. Dalam komunitas bisa terjadi interaksi antara populasi, tidak hanya antara individu spesies seperti pada populasi. Hubungan antara populasi ini menggambarkan berbagai keadaan yang bisa saling menguntungkan sehingga terwujud suatu hubungan timbal balik yang positif bagi kedua belah pihak atau mutualisme. Sebaliknya bisa juga terjadi hubungan salah satu pihak dirugikan atau paratisme yang harus diperhatikan bila satu komunitas sudah terbentuk, maka populasi
haruslah hidup berdampingan atau bertentangan satu sama lain. Dalam biosistem, komunitas ini bersosialisasi dengan komponen non-hidup abiotik membentuk satu ekosistem. Sifat-sifat populasi. Yang pertama, kerapat atau kepadatan. Kerapat lazim digunakan pada tumbuhan, sedangkan kepadatan biasanya digunakan pada manusia. Populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Jika jumlah populasi suatu jenis berubah, kepadatan populasinya juga akan berubah. Ada dua hal yang mempengaruhi perubahan kepadatan populasi organisme pada suatu daerah. Yang pertama, adanya individu yang datang, yaitu individu yang lahir dan yang datang dari tempat lain atau imigrasi. Yang kedua, adanya individu yang pergi, yaitu individu yang mati dan yang pergi pindah ke tempat lain. Apabila luas suatu daerah tepat dan jumlahnya individu yang datang lebih besar daripada yang pergi, maka kepadatan populasi akan mengecil. Begitu pula pada suatu daerah yang tersedia cukup ruang makan akan cenderung mendorong bertambahnya jumlah individu. Kecepatan pertumbuhan populasi pada dasarnya bergantung pada rasio antara natalis dengan mortalis. Apabila natalis lebih besar daripada mortalis, pertumbuhan populasinya meningkat. Apabila natalis lebih kecil daripada mortalis, pertumbuhannya pula akan menurun. Yang kedua, natalis. Angka kelahiran. Natalis atau angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah persatuan waktu. Dengan demikian, meningkatnya natalis merupakan faktor pendorongan meningkatnya pertumbuhan populasi. Yang ketiga, mortalis atau angka kematian. Mortalis atau angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu per satu waktu. Terjadinya kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami perubahan tersebut ada yang tampak jelas, ada pula yang tidak jelas. Penyebaran umur merupakan ciri atau sifat penting populasi yang mempengaruhi natalis dan mortalis. Karena itu, suatu populasi menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dari populasi yang menyatakan apa yang dapat diharapkan pada masa mendatang. Yang keempat, perluasan atau penyebaran populasi. Perluasan atau penyebaran populasi adalah gerak individu-individu atau anak-anaknya ke dalam atau keluar daerah dari populasi. Ada 3 bentuk penyebaran populasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi. Yang kedua, emigrasi. Yang ketiga, migrasi. Maksud dari emigrasi yaitu gerakan keluar atau kepergian individu keluar dari batas tempat populasi sehingga populasinya berkurang. Sedangkan imigrasi yaitu gerak ke dalam batas-batas tempat populasi sehingga populasinya bertambah. Begitu pula dengan migrasi yang berkaitan dengan pergi dan kembali secara periodik. 5. Mempunyai sifat-sifat genetik yang berhubungan secara langsung dengan ekologi, yaitu beradaptasi, keserasian, reproduktif, dan ketahanan. Yang ke-8, macam-macam penyebaran populasi komunitas. Pola penyebaran bergantung pada sifat fisiokimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri. Keragaman yang terbatas pada pola penyebaran demikian yang terjadi dalam alam secara kasar dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, penyebaran teratur atau seragam. Kedua, penyebaran secara acak. Yang ketiga, penyebaran berkelompok. Penyebaran teratur atau seragam di mana individu-individu terdapat pada tempat tertentu dalam komunitas. Yang kedua, penyebaran secara acak, demikian individu-individu menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya. Yang ketiga, penyebaran berkelompok, di mana individu-individu selalu ada dalam kelompok-kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Pola ini umumnya dijumpai di alam karena adanya kebutuhan faktor lingkungan yang sama. Populasi cenderung diatur oleh komponen-komponen fisik seperti cuaca, arus air, faktor kimia yang membatasi pencemaran dan sebagainya dalam ekosistem yang mempunyai keanekaragaman rendah atau dan ekosistem yang menjadi sasaran gangguan-gangguan luar yang tidak dapat diduga, sedangkan dalam ekosistem mempunyai keanekaragaman tinggi. Populasi cenderung dikendalikan secara biologis seleksi alam. Populasi dapat konstan, dapat pula berfluktuasi atau dapat pula meningkatkan atau menurun terus. Perubahan-perubahan demikian merupakan faktor utama ekologis populasi. Yang ke-9, interaksi antara populasi yang membentuk komunitas.
Interaksi antara populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu areal tertentu membentuk komunitas. Biasanya akan membentuk hubungan yang berpengaruh secara nyata terhadap persebaran dan kepadanya. Ada beberapa macam interaksi antara sesama makhluk hidup. Interaksi tersebut dapat terjadi baik antara individu dalam populasi ataupun antara individu perbedaan populasi atau berbeda jenis atau spesies. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa saling mengerugikan, saling menguntungkan, atau hanya satu saja yang menguntungkan. Berikut ini ada beberapa bentuk interaksi antara spesies dalam suatu komunitas. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian kebutuhan hidup, sering memperebutkan tersebut antara lain makanan, tempat berlindung, tempat bersarang, sumber air, dan pasangan untuk kawin. Yang kedua, predasi. Di dalam sebuah interaksi antara makhluk hidup terdapat hubungan suatu spesies memakannya yang lain. Yang ketiga, simbolis. Hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut simbolis, yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiotik meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita kerugian. Yang kedua, komensalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan yang lain tidak terpengaruh dan tidak untung. Yang ketiga, mutualisme. Dalam bahasa Latinnya, mutus atau penukaran merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Terima kasih, itu saja hasil dari presentasi saya.